Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat hadirin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat, karunia hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa bermuwajahah, bertatap muka, bermujalasah, duduk bersama dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, dan sedepa demi sedepa, hingga nanti kelak Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita berkumpul kembali seperti yang kita lakukan di masjid ini, di rumah di antara rumah-rumah Allah ini. Kita akan berkumpul kembali kelak di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu Allah curah limpahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, yang mana beliau tidak ada satu kebaikan pun kecuali sudah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita umatnya, dan tidak ada satu hal buruk pun, keburukan apapun, kecuali Rasulullah SAW juga sudah mengingatkan kita akan keburukan tersebut, sehingga tugas kita adalah mencari tahu apa yang menjadi kebaikan untuk kita dan mencari tahu apa hal buruk yang bisa membahayakan dan mencelakakan kita, tentu saja dengan terus menuntut ilmu, mencari ilmu di majelis-majelis ilmu yang berisikan qala Allah wa qala Rasuluh wa qala sahabah, firman Allah, sabda Rasul, dan juga penjelasan serta praktik dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hibati fillah azani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita masih pada kitab Tauhid karya Syekh Shalih Fauzan, dan masalah tauhid, masalah akidah ini penting sekali. Bagaimana kita bisa memupuk akidah kita, keyakinan kita menjadi keyakinan yang kuat dan kokoh, tak tergoyahkan, akarnya menghujam kuat ke dalam bumi, ya, pokoknya menjulang tegar ke langit. Apapun badai ujian keimanan yang menerpa, kita bisa lewati dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang Allah dan Rasulnya syariatkan kepada kita, mungkin sekilas untuk kita yang pengetahuannya, yang perasaannya terbatas, sangat terbatas. Namun tentu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidaklah mensyariatkan sesuatu kepada kita kecuali yang di situ ada maslahat besar untuk kita, baik akhirat kita itu tentu saja, karena disitulah kehidupan kita yang nyata, maupun di dunia kita. Dan di antaranya adalah bagian penting dari implementasi atau pengamalan, mempraktekkan bagian dari akidah al-wala wal bara, siapa yang kita cinta, siapa yang kita benci, adalah poin bahkan di mana atau bagaimana kita memilih tempat tinggal. Subhanallah, bagaimana kita memilih tempat tinggal.
Ada pepatah mengucapkan bahwa al-jar qabla ad-dar. Sebelum kita memilih rumah, kita harus memilih tetangga. Sebelum kita memilih rumah, ya, kita harus memilih apa? Tetangga. Kenapa? Karena subhanallah, tenang tidaknya kita bertetangga atau bahkan hidup itu sedikit banyak, bahkan banyak sekali bergantung dengan macam tetangga yang kita punya. Masya Allah. Ada yang kita sedang nyaman-nyamannya hidup, ya tiba-tiba ada tetangga ngetuk pintu. Ya Pak, password wifi-nya apa Pak? Ya. Giliran kita ganti ngamuk-ngamuk. Ya. Kok ini passwordnya diganti dan seterusnya. Ada tetangga yang subhanallah, ya lisannya tidak bisa dijaga. Seakan-akan kita susah sekali mendapatkan privasi. Ada tetangga yang seakan-akan dia hidup di hutan, nyetel musik keras-keras, bahkan yang mungkin konser sendiri di rumah. Gak kenal waktu. Pagi, siang, sore, malam. Namun ada juga tetangga yang masya Allah, ya selalu menyapa kita, selalu menegur kita. Mungkin dia sedang buat masak sesuatu di dapurnya, kemudian dia sisihkan untuk kita. Begitu baik dengan kita. Maka subhanallah, tetangga ini adalah kunci kehidupan kita, baik atau buruknya. Makanya Rasulullah SAW bahkan juga mengarahkan kita bukan hanya menjadi tetangga, tapi juga sebagai tetangga juga. Bagaimana kita bisa memperlakukan tetangga kita dengan baik. Bahkan sampai Rasulullah SAW menyampaikan, mazala Jibril yusini bil jar. Jibril itu selalu mengingatkan aku tentang kedudukan tetangga. Penting sekali hak-hak tetangga. Dalam Islam tidak bisa diremehkan. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Bahkan aku mengira bahwa Jibril akan menurunkan syariat, membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tetangga ini termasuk ahli waris. Ya, saya kira, tapi tidak. Kenapa? Karena saking tetangga itu betul-betul interaksi kita dengan tetangga adalah interaksi yang sangat-sangat diperhatikan oleh syariat Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita hidup di tengah-tengah tetangga yang baik. Di tengah-tengah tetangga yang satu visi kalau bisa. Bahkan harus visinya apa? Akhirat. Maka dari sinilah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kita untuk apa? Untuk tinggal di negeri atau di negara non muslim. Pada dasarnya dilarang. Kita nanti kalau pensiun saya mau tinggal di Amerika enak kayaknya. Di mana Pak? Las Vegas misalnya. Di mana lagi? Di Belanda. Di dekat zona merah misalnya. Saya mau tinggal disebut negara-negara yang non muslim. Nanti kita akan lihat apa dampak buruknya, bahkan dari sisi duniawinya. Meskipun kita tidak terlalu melirik lah dampak duniawi ini, yang kita lihat adalah dampak akhiratnya. Jadi poin utama dari syariat ini adalah pada dasarnya kita dilarang untuk pergi, apalagi tinggal ke negara non muslim. Mungkin pertanyaannya, negara non muslim maksudnya bukan negara Islam, bukan begitu Pak ya? Pertanyaannya, Indonesia ini negara Islam bukan? Indonesia ini negara Islam bukan? Islam bukan.
Kita mungkin ada beda pendapat, beda pandangan karena kita belum mendapatkan definisinya. Belum mendapatkan definisinya. Nah, apa itu negara Islam? Apa itu negara Muslim? Nah, apakah ada negara Islam di zaman ini? Ada. Ya, kriteria negara Islam selama negara itu mayoritasnya Muslim, itu satu. Negara itu mayoritasnya Muslim dan pemimpinnya adalah Muslim, itu negara Islam. Oh, tapi kan Indonesia belum menegakkan syariat Allah. Katakan ada yang menyampaikan seperti itu. Ya, di pemerintah ada yang ngurusin haji nggak? Ada haji syariat Islam. Di pemerintah ada yang ngurusin nikah kita. Bahkan ada pengadilan. Itu satu-satunya pengadilan agama di Indonesia, cuma pengadilan Islam. Ya. Saya belum pernah dengar sih, tapi kalau barangkali ada yang tahu, ya pengadilan mungkin Nasrani misalnya atau pengadilan Hindu Buddha nggak apa-apa gitu, boleh kita sharing di sini. Tapi sejauh yang saya dengar, pengadilan khusus agama cuma pengadilan. Kenapa? Ya karena subhanallah hukum Islam sudah lengkap sekali. Islam itu kan ngurusin dari level individu sampai level negara, sampai level hubungan bilateral dua negara, bahkan ngurusin ya hukum syariatnya itu sudah ada semua. Hubungan multilateral sekalipun ada. Bagaimana kalau misalnya ada konflik, ya, konfliknya sama negara Muslim, gimana harus bersikap? Konfliknya sama negara non Muslim, gimana bersikap? Konfliknya sama negara non Muslim tapi ada kerjasama, gimana bersikap? Yang sekarang terjadi ini, Pak, ya ada bom-boman antara Amerika, Iran dan lain sebagainya, itu sudah ada aturannya semua dalam Islam. Nah, itu jadi simpelnya seperti itu. Islam ya negara mayoritasnya Muslim, pemimpinnya Muslim. Maka bisa kita simpulkan Indonesia berarti negara Islam. Meskipun banyak orang yang bilang, oh enggak, Indonesia bukan negara Islam. Bukankah Nabi Muhammad SAW tetap Nabi? Meskipun Abu Jahal bilang Nabi Muhammad bukan, meskipun Abu Lahab bilang bukan, ya tetap Nabi. Tidak merubah hakikat itu. Indonesia, alhamdulillah, cari negara manapun yang itu mayoritas Muslim, pemimpinnya Muslim, alhamdulillah masih negara Muslim. Nah, berarti negara non Muslim sebaliknya ya Pak, negara ya bahasa lugasnya kafir kan gitu ya. Ya sudah kita bahas apa makna kafir kan seperti itu. Itu bahasa halus ya, bahasa halus. Kita juga kafir untuk dari sudut pandang agama lain, dan kita harus bangga dikatakan kafir oleh orang yang di luar Islam, dan kita bangga. Nah, tapi jangan ya mengatakan kafir kepada sesama. Ini bahaya. Ya. Kalau di luar Islam ya terserah mereka bagaimana aturan di dalam agama masing-masing. Nah, negara non Muslim, katakanlah negara kafir ini. Apa berarti? Berarti tadi yang mayoritasnya non Muslim atau pemimpinnya non Muslim. Nah, nggak perlu kita berhayal ke sana. Nggak perlu kita berhayal untuk tinggal di sana. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 97, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, yaitu malaikat maut, ya, dalam kondisi mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Maka para malaikat bertanya, qalu fima kuntum, kalian ini ada tinggal di mana sih? Kenapa kalian tidak memilih iman? Kalian mungkin mencoba memilih iman tapi nggak maksimal ketaatannya.
Kata mereka, qalu kunna mustad'afina fil ardh. Kami orang yang lemah di muka bumi, ditekan di negara kami, pakai hijab nggak boleh, ya. Sholat juga dilarang, cari makanan yang halal susah, mau sholat jamaah yang itu kewajiban harus berjam-jam jalan naik mobil, ya. Mau sekolahkan anak yang mengajarkan akidah yang benar, ya, harus susah carinya. Ya, ada cuman komunitas-komunitas tapi ya jauh, tempat kerja saya jauh dari sana. Akhirnya apa-apa mendiri sendiri. Kemudian anak-anaknya bergaul akhirnya dengan anak-anak yang pergaulannya tidak ada dengan aturan syariat tentu saja, ya. Kalau mereka pacarannya seperti apa, kan gitu ya. Pergaulan mereka, subhanallah, apa yang mereka konsumsi, nggak ada aturan dalam agama mereka, halal haramnya nggak ada. Berbeda dengan agama kita. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan aturan-aturan yang, ya, menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat, ya. Nah, orang-orang ini mengatakan kunna mustad'afina fil ardh. Kami ini orang-orang gak bisa berbuat banyak di negeri kami. Dia diwajarkanlah. Kalau seandainya Islam kami, iman kami, praktek ibadah kami dalam beragama seperti ini, tolong diwajarkanlah. Ternyata apa? Apakah diberikan uzur? Apakah dimaafkan? Ternyata, ya, jawaban dari para malaikat yang mencabut nyawa tadi, qalu, para malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah negeri bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha, sehingga kalian hijrah dari tempat yang negeri yang buruk ke negeri yang baik. Fatuhajiru fiha. Maka apa ancamannya? Subhanallah, faulaika ma'wahum jahannam. Orang-orang yang selalu menyalahkan keadaan. Nah, ini bukan mentalnya muslim ini. Selalu menyalahkan keadaan, padahal itu bisa diperbaiki kalau kita melihat ke dalam, bukan keluar. Mental muslim itu gak kepikiran dia menyalahkan keadaan. Lihat, justru orang-orang yang menyalahkan keadaan gak dianggap ini. Oh iya, soalnya tadi ada gara-gara teman saya ini. Menyalahkan orang lain. Faulaika ma'wahum jahannam, ya, tempat kembalinya dia jahannam, wa sa'at masira, itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah wanti-wanti, jangan sampai. Bahkan kita mungkin teringat kisah seorang yang betul-betul dia penjahat kelas kakap. Kalau marah sedikit itu, kalau nggak berantem itu nggak habis marahnya, nggak meredam. Kesal sedikit sama orang pasti diamuk sampai mati. Ya, ribut sama ini diamuk mati. Besoknya sama tetangga yang lain, besoknya ketemu sama orang nggak tahu aslinya mana, tetap diamuk sampai mati. Sampai akhirnya dia, ya, membunuh orang sampai 99-nya. Tapi dalam hati kecilnya bergejolak, fitrahnya masih belum meredup 100%, masih ada. Ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah bekal masing-masing kita itu fitrah. Ya. Kalau HP itu settingan gitu, Pak, ya. Settingan awal gitu. Yang mana ada tombol resetnya gitu, ya. Allah sudah kasih kita. Tombol resetnya apa? Taubat, kan gitu. Bisa baik lagi, bisa bagus lagi. Karena settingan awalnya manusia itu sebenarnya bagus. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan di atas fitrah. Settingannya bagus. Kalau dia hidup
di tempat yang bagus, di negara muslim, lingkungannya Islam, maka akan terjaga itu settingannya nggak dijebol sama ya sana sini. Tapi ya, kalau misalnya lingkungannya kurang bagus, terutama orang tuanya, ya fa abawahu yuhawidani au yunassirani, gara-gara bapaknya akhirnya dia menjadi Nasrani atau Yahudi atau Majusi dan seterusnya. Nah, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah negara Allah, bumi Allah Subhanahu wa taala ini ya bumi yang luas. Kita hijrah, kita meninggalkan itu semua ya. Dan ini ancaman yang serius dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari Al-Qur'an, dari sunnah, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ana bari, aku berlepas diri, min kulli muslimin, dari setiap muslim, yuqimu baina adhhuril musyrikin, yang dia masih betah tinggal di antara kaum musyrikin, di tengah-tengahnya kaum musyrikin. Qalu ya Rasulullah, para sahabat nanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa? Kan apalagi musyrikin di kota Mekah ketika itu kan masih saudara, masih kerabat. Kenapa enggak diizinkan oleh Rasulullah SAW harus hijrah? Wajib hijrah waktu itu wajib. Ketika Nabi SAW belum menaklukkan kota Mekah, ketika Mekah waktu itu masih dalam kondisi bukan di bawah kekuasaan kaum muslimin, sehingga bukan bagian dari negara Islam. Kata Nabi SAW, la tara'a narahuma, jangan sampai nerakanya dua golongan tadi bisa saling melihat. Paham maksudnya? Itu ya, orang musyrikin kan di neraka. Jangan sampai kaum muslimin hanya karena mereka berkumpul ya, hidup bersama kaum musyrikin, akhirnya apa, nanti di akhirat bisa saling lihat di neraka. Waliyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan ini mungkin ada hadis yang mengatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Mekah, setelah penaklukan kota Mekah. Maknanya adalah tidak ada hijrah dari Mekah sampai ke Kenapa? Karena Mekah itu sudah apa? Sudah jadi negeri muslim. Sudah jadi negeri muslim. Negara Islam sudah. Maka tidak ada hijrah lagi. Tapi hadis yang lain menegaskan, ya la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah ini akan terus ada sampai taubat itu masih berlaku. Kapan itu taubat masih berlaku? Ya, batasannya taubat itu kan 2 ya, Pak ya. Itu sampai nyawa ruh itu sampai di kerongkongan, hatta yugharghir. Sampai di kerongkongan. Atau sampai matahari terbit dari barat. Nah, itu sudah nggak ada taubat. Selama belum itu hijrah masih dituntut kita. Jadi hijrah yang dimaksud itu hijrah memang betul hijrah ya, bukan istilah hijrah yang tadinya nggak jauh dari masjid jadi dekat masjid. Nah, ini istilah zaman sekarang saja ya. Tapi hijrah yang benar hijrah itu adalah tinggal di negeri muslim. Nah, wala tanqati'u taubatu hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha. Dan taubat itu tidak akan terhenti, artinya masih kita dituntut untuk taubat sampai matahari itu terbit dari arah barat. Subhanallah. Ini hukum asal jemaah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ya untuk bisa tinggal di tengah-tengah saudara kita. Nah, bagaimana, apakah memang
itu adalah hukum mutlak yang tidak bisa berubah sama sekali? Bisa berubah. Ya, pada dasarnya ya, sesuatu yang semua syariat di dalam Islam, sesuatu yang terlarang bisa saja boleh kalau memang ada keperluan, ada hajat. Maka kaum muslimin tidaklah keluar dari negeri Islam ke negeri kafir, katakan, atau negeri non muslim ini, kecuali dengan hajat. Hajat apa? Ya, hajat untuk kaum muslimin. Seperti menuntut ilmu yang tidak ditemukan di negara-negara Islam. Ya. Yang diperlukan memang oleh negara Islam tentang teknologi, ya, memperdalam teknologi paling mutakhir sekarang apa coba? AI misalnya. Nggak ada Indonesia orang yang ngerti AI-nya sedikit, ini rendah sekali. Kuliah di luar. Ya. Kabarnya Indonesia butuh kurang itu rasio dokter itu keperluannya dihitung-hitung bisa kurang sampai sekian ribu dokter. Kampus Indonesia nggak bisa nih, kita kirim keluar biar belajar kedokteran, balik lagi membangun negeri. Kirim tentang masalah teknologi pertanian di luar, ada yang update apa, rekayasa genetika misalnya, atau apapun itu, kita belanja ilmu di luar, balik untuk membangun negeri. Dan ada hajat, atau mungkin ada kerja. Itu pun kerja, kita harus cari pekerjaan yang mulia. Walaupun kita harus kerja keluar, kita harus cari pekerjaan yang mulia, yang sifatnya mitra kita dengan mereka. Dagang, ekspor impor, kita harus ke sana. Mau ekspor komoditi Indonesia gitu kan, untuk meningkatkan lagi, kembali lagi ya komoditas Indonesia, atau ke luar negeri ketemu pemimpin-pemimpin negara di luar sana, Indonesia lagi kurang minyak gitu kan ya, udah naik Pak ya, Masya Allah ya, sallallahu lana, Allah mudahkan mudah-mudahan ya, untuk kita dapat pasokan minyak lebih banyak lagi, supaya jangan sampai langka kan begitu ya, langka repot, subhanallah. Nah, ada hajat-hajat duniawi yang jelas maka boleh. Tapi kalau tinggal dan mohon maaf jalan-jalan, pada dasarnya tidak boleh. Nah, sekarang kita lihat hikmahnya apa? Subhanallah. Hikmahnya kalau kita lihat ya, bagaimana mengapa Rasulullah SAW melarang hal ini? Yang pertama tentu terkait dengan maslahat agama. Orang yang tinggal di negeri non-muslim, negeri kafir, itu akan kesulitan, mendapati kesulitan. Ya, meskipun dia bergantung ya tingkatan-tingkatan kesulitannya, untuk apa? Untuk menguatkan akidah mereka. Kita ingat mungkin ya kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul keluar mereka. Sampai udahlah milih hidup di gua. Sampai kapan? Sampai ganti presiden, Pak. Zaman dulu nggak ada presiden ya, raja, sampai ganti raja. Milih hidup di gua. Akhirnya kebablasan sampai sekian kali ganti raja, ganti pemimpin, baru pulang kampung. Demi apa? Menyelamatkan iman. Kalau kita lihat, subhanallah, saudara-saudara kita di luar sana kesian. Apalagi orang-orang luar itu terkenal mereka nggak ngerti yang namanya persaudaraan, bahwa manusia itu sama, rasis luar biasa. Kalau lihat perempuan, subhanallah, ini banyak sekali kejadian. Saudara-saudara perempuan kita pakai hijab, pakai kerudung, lagi makan, lagi jalan bahkan, itu tiba-tiba ada yang nonjok coba. Hanya karena dia muslim, ditonjok. Perempuan, siapa yang mau belain? Lapor polisi. Ya polisinya, wallah alam bakal bela siapa, yang mau lapor siapa. Bahkan yang ada di sebagian negara dipolisikan gara-gara pakai kerudung. Kondisinya seperti ini. Bahkan subhanallah, tentu akan banyak gesekan,
Gesekan. Apa yang biasa dilakukan oleh mereka biasa dilakukan oleh kita. Sampai subhanallah, ini umum jamaah. Bahkan orang-orang Arab yang tinggal di negara-negara barat sana, orang-orang Arab itu mereka ya kalau tanggal 25 Desember apa yang mereka lakukan sama, isi dekorasi rumahnya sama. Ya, kenapa? Buat mereka akhirnya bukan lagi tentang aku, ini kan tradisi negara ini. Akhirnya mereka bawa pulang ke negara mereka. Sampai sekarang negara-negara Arab itu apa yang terjadi? Karena banyak yang pulang dari luar negeri dan lain sebagainya. Ya. Sebutkan aja nama negaranya. Ya. Di rumah Pak, kalau di mall mungkin ya itu tempat umum ya, ada orang-orang yang non muslim juga katakanlah ikut merayakan. Masihlah ada masuk akalnya sedikit. Tapi kalau sudah sampai rumah itu kan ranah pribadi. Mereka juga sampai merayakan hari yang bukan hari rayanya mereka. Subhanallah. Jadi pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar, belum lagi kebiasaan-kebiasaan minum-minuman keras dan lain sebagainya. Sampai sebagian kaum muslimin merayakan Idul Fitri pakainya minuman keras. Wah, nggak kebayang gitu kalau di Indonesia Pak ya. Subhanallah. Nah ini seperti tadi kita sebutkan, pergaulan anak-anak kita, pergaulan kita melihat hal-hal yang subhanallah, dari aurat, dari mungkin betul-betul mereka batasannya berbeda sekali dengan batasannya kaum muslimin, rentan sekali terkait dengan keluarga, dengan akidah kita. Tentu memang kalau seandainya kita atau saudara-saudari kita yang di sana ya, kemudian tidak bisa ya, harus berusaha betul-betul. Harus berusaha betul-betul. Masya Allah, teringat ada salah seorang yang tinggal di Amerika sana. Dia waktu itu sedang ada ujian di kampus, tapi dia harus Jumatan. Gak ada toleransi Pak. Gak ada toleransi. Ujian habis jam 1, mulai jam 11 kurang lebih ya, habis jam 1. Dia kalau misalnya jalan itu setengah jam ya, bolak-balik 1 jam, dia ditambah waktu sholatnya. Izin sama dosennya, Pak dosen saya ada sholat, saya muslim, saya ada sholat Jumat, ujian. Ya sudah, kalau gitu kalau mau sholat Jumat silahkan, tapi nanti pas datang waktunya nggak ditambah. Akhirnya ya sudah, kalau kita kan Jumat milih masjid Pak. Kalau mau Jumatan milih masjid, mau yang mana ya, yang Jumat berkahnya. Nasi kuning apa nasi uduk apa ya, berkat lengkap isinya, kita bisa milih subhanallah. Nah banyak ya kalau mau kita ceritakan panjang, kalau mau kita ceritakan panjang. Itu dari sisi dunia, dari sisi agama. Nah dari sisi dunia subhanallah, ini yang bahkan banyak dialami oleh negara-negara termasuk Indonesia maupun negara-negara yang sebenarnya non muslim, tapi mereka kecolongan dalam konsep ini. Mereka nggak punya konsep wala wal bara tadi, kemudian mereka tidak ada aturan larangan tinggal di negeri non muslim, sehingga mereka ngalamin hal yang tertimpa mereka ini. Apa yang para pengamat sebut dengan istilah ya brain drain. Apa itu brain drain? Drain itu kan buangan gitu ya, otaknya banyak kebuang. Apa maksudnya? Talenta terbaik negeri justru habis di negeri diambil sama negara-negara maju, dalam tanda kutip maju dalam urusan dunia tentu saja ya. Orang-orang pinter akhirnya lebih betah tinggal di Jerman, di mana lagi Prancis, tinggal di, kenapa? Ya mereka betah di sana, dipuk-puk sama negara-negara tersebut, padahal mereka talenta-talenta yang luar biasa. Karena mereka memilih tinggal di negara-negara itu, akhirnya
harusnya manfaatnya balik ke kita, akhirnya diambil sama negara lain. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terbukti ya, syariat Allah itu mau manjur sekali. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa sempat ramai kemarin gara-gara dibiayai sama negara, ya geger. Ya. Ini mental, jangan sampai kita punya mental nggak apa-apa anak saya nggak apa-apa saya paspornya paspor negara Islam, anak saya jangan. Ini kan sedih, menyedihkan sekali. Ya. Menyedihkan sekali. Nah, ini kenapa? Ya pengaruh karena dia sudah akhirnya terlanjur tinggal di sana dan lain sebagainya. Orang-orang yang kadang suka pamer bahwa oh enak lo tinggal di luar negeri ABCD. Ya, umumnya orang pengen melihat bahwa dia yang paling keren, mereka nggak pernah cerita nggak enaknya tinggal di sana kan gitu ya. Tinggal di Belanda katanya enak padahal mendung terus. Ya. Tinggal di mana lagi? Katanya enak apa-apa mahal, pajaknya salihum gambreng. Ya. Itu nggak pernah mereka ceritakan. Subhanallah. Sehingga kalau kehilangan kita modal manusia kita, talenta terbaik kita, akhirnya pertumbuhan ekonomi negara akhirnya melambat. Belum lagi teknologi Indonesia seberapa cepat pertumbuhannya. Orang-orang tuh udah luar biasa. Ya, sawah itu kita ya, 1 hektar 1 orang katakanlah ya. Mereka 1 orang itu bisa sampai ratusan bahkan mungkin ribuan hektar. Ya, maaf kalau datanya kurang akurat. Tapi sekian kali lipat daripada yang ada di Indonesia. Padahal dulu Indonesia pernah menjadi apa istilahnya, soko guru ya. Soko guru ya. Yang ngajarin bertani orang-orang luar negeri itu siapa? Orang Indonesia. Ngajarin orang Malaysia, orang di luar di negara-negara tetangga kita. Gila, dulu pernah ngajarin mereka cara sekarang kita paling tertinggal, subhanallah, pertaniannya. Dulu ada temen dari Malaysia, waktu itu mau kuliah di STDI Jember. Kita berangkat bareng, sampailah di Solo. Kita lewat persawahan indah gitu ya. Dia kaget lihat orang Indonesia habis manen padi masih dibanting-banting untuk ngelepasin bijinya. Apa istilahnya Pak kalau orang sawah itu? Gabah. Ya. Atau aktivitasnya apa istilahnya? Gebyok ya. Dan yang lain sebagainya. Kaget. Itu udah mungkin 15 tahun dan lain sebagainya, itu mereka sempat kaget. Karena rasa yang seperti ini masih ada sampai sekarang. Di saat Tenggara Tengah sudah nggak ada lagi. Kenapa? Ya brain drain tadi. Banyak yang akhirnya kita teknologinya terhambat. Investasi pendidikan kita habis entah kemana kan gitu ya. Kita beasiswain orang-orangnya pada betah tinggal di luar negeri, pengen kerjanya di sana. Ya karena lebih enak ya memang. Ya, kalau dari sisi negara, mana yang lebih kita pilih? Beli baju murah-murah, tapi mohon maaf dari Cina, import kita terus-terusan seperti itu, atau ada selisih harga lebih mahal tapi bikinan lokal. Milih mana harusnya Pak? Kalau kita ngelihat individu, kita akan pilih impor. Tapi kalau melihatnya makro, melihatnya luas, karena Islam itu tidak hanya mengatur individu saja, melihatnya lebih luas. Kenapa? Karena nanti dengan cara melihat yang lebih luas, manfaatnya akan dirasa oleh para individu meskipun secara tidak langsung. Tapi kan tinggal di luar lebih enak, iya. Dalam jangka pendek, iya. Dalam keuntungan individu, iya. Tapi dalam keuntungan yang lebih luas, merugi kita. Ya. Sehingga apa? Kita akhirnya tergantung kepada negara asing. Pemimpin-pemimpin perusahaan besar, ya, itu kadang ya yang megang
orang-orang asing, banyak yang dari luarnya. Kita seakan-akan kurang tenaga ahli, padahal orang Indonesia yang pinter itu banyak orang pinter di Indonesia. Nah, akhirnya ketika perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga di kita kekurangan orang-orang yang benar-benar kompeten, apa istilahnya Pak, meritokrasi ya, sesuai dengan bidangnya, ya ini banyak yang kacau balau, nggak tertata. Akhirnya harusnya bikin kebijakan sesuai, ya, pertanian di pedesaan harusnya maju, tapi karena yang menduduki jabatan tersebut orang yang nggak ngerti, ya mungkin pendidikannya nggak kurang, tapi karena kaya gitu kan ya, karena mau ngobrol sama orang-orang pinter juga nggak ketemu kan gitu ya, kan harus melimpah Pak baru bisa ketemu. Ya orang kalau misalnya banyak orang yang pinter di Indonesia saja, itu mungkin kesempatan ketemu sama beberapanya itu mungkin ya sekian persen, apalagi kalau makin sedikit makin sulit ketemunya. Subhanallah. Akhirnya apa? Ya terus keterbelakangan negara kita itu menjadi lingkaran saya. Itu aja terus. Ya, duit kita akhirnya habis ya, di luar negeri. Kita jalan-jalan ya, untuk piknik. Kalau tinggal oke lah ya sudah lah. Kalau misalnya buat piknik harusnya duit ini bisa kita untuk menguatkan wisata lokal, wisata sesama kaum muslimin. Akhirnya ya duit kita habis buat apa Pak? Disneyland misalnya, apa lagi Pak? Universal Studio, apa lagi? Ya yang di luar negara kita yang duitnya nggak balik lagi ke kita. Ya harusnya duit itu balik lagi ke kita. Kalaupun kita keluar negeri, mau liburan keluar negeri, ya carilah paling tidak negara-negara muslim. Atau misalnya mau keluar negeri ke negara non muslim, gak usah ke bagian-bagian yang gak ada muslimnya. Mungkin katakanlah ada sebagian kecil mungkin komunitas-komunitas muslim, kita datang ke sana dengan niat ya kita menguatkan hati mereka untuk kokoh, ya kita belanja ya dari mereka. Nah ini yang mungkin sebagian orang belum melek sejauh sana, tapi subhanallah, justru Islam, Allah dan Rasulnya meletakkan ini pada dasar, pada pondasi. Ini bagian dari ya pondasi umat, agar umat ini satu, imannya terjaga, kedua tumbuh baik kehidupan dunianya. Subhanallah. Makanya benar kata Nabi, kata Allah itu udah nurut aja sudah. Kalau nurut enak hidupnya. Ya, kalau mau sambil mikir tadabbur, oh iya ya benar juga ya. Ternyata hikmahnya A, B, C, D, alhamdulillah. Tapi bukan yang nggak mau saya belum tahu hikmahnya, ya akhirnya ya kita lebih banyak menentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang ujungnya pada kerugian diri kita sendiri. Subhanallah. Nah, hibati fillah, cukup terenyuh ya kita melihat banyak gelombang pindahnya orang-orang dari negara Islam ya ke negara non muslim ya. Ketika mereka katakanlah ke daerah konflik, mereka nggak lari ke negara-negara Islam, ke yang lebih maju dan lain sebagainya. Mereka dengan kesadaran penuh nyarinya negara-negara non muslim untuk hidup di sana. Maka saudara-saudara kita di negara-negara non muslim yang akhirnya pada mu'alaf, yang mereka mempelajari Islam tentu saja ya, mereka mu'alaf, mereka menyampaikan, saya heran kenapa orang-orang tuh di negara Islam pengen pindah ke negara non muslim. Saya saja yang tinggal di sini ya, kalau bukan karena duit saya nggak cukup, saya sudah pindah pasti ya, tinggal di negara-negara muslim. Dan banyak teman-teman yang memang orang Prancis, orang Eropa dan orang Amerika dan lain sebagainya ya, ketika mereka milih negara muslim, Indonesia saja yang mungkin Islamnya ya kita tahulah kadar Islamnya, tapi mereka merasakan kenyamanan yang sangat berbeda sekali. Akhirnya mereka merasakan itu kenyamanan yang berbeda sekali
dibanding mereka tinggal di negara mereka sebelumnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan, mengukuhkan iman kita, iman keluarga kita, dan juga iman orang-orang tercinta di sekitar kita, serta iman kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala majukan negeri-negeri kaum muslimin. Allah makmurkan negeri-negeri kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala beri kita semuanya hidayah untuk bisa terus berjalan di atas petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Jadi intinya adalah bahwa kita ya pada dasarnya dilarang untuk tinggal atau bahkan sekedar jalan-jalan di negara-negara non muslim kecuali memang betul-betul ada hajat ya, dan subhanallah hikmah yang sangat besar sekali. Mungkin sebelum kita tutup, sudah masuk syuruk ya? Syuruk jam berapa? Sudah ya, mungkin nunggu buat sholat aja ya. Barangkali itu mungkin ada 1-2 pertanyaan sambil kita menunggu waktu sholatnya. Disilakan, foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belanda Jerman itu banyak banget dan memang agak kita khawatir pergaulan segala macam bagaimana? Iya. Susah untuk beasiswa gitu. Masya Allah. Ini pertanyaan menarik ya. Bagaimana kalau seandainya kita menuju sekolah di sana, apalagi kuliah gitu kan ya, dengan beasiswa. Karena kalau beasiswa kan kita nggak keluarkan uang ya, duit-duitnya mereka, kita justru dapat manfaat besar, kita dapat ilmu dan seterusnya. Apa boleh? Ya tadi pada dasarnya tidak boleh, kemudian bisa menjadi boleh. Nah untuk bisa menjadi boleh ini ya tentu saja tidak serta-merta menjadi boleh kecuali kita melihat ada syarat di sana. Kita melihat ada syarat di sana. Pertama, yang paling utama adalah ya dipastikan bisa menjaga iman. Insyaallah kalau masalah iman luar biasa. Kenapa? Subhanallah, kalau kita tahu, maaf ini kalau saya salah informasi, Arab Saudi, kita tahu Arab Saudi ya, dulu tuh masya Allah sekali. Ya, sekarang katanya sudah mulai ada pergeseran. Dulu kuat sekali agamanya, para ulama dijaga, ya orang-orang betul-betul dijaga untuk sholat dan lain sebagainya. Ya, namun salah satu pangeran atau mungkin banyak ya, wallahu a'lam, ya, menyekolahkan anak-anaknya ke Amerika, menyekolahkan anak-anaknya ke negara-negara barat, mungkin biar dapat ilmu baratnya kan begitu ya. Ya, mungkin enggak menyekolahkan juga, namanya anak-anak mungkin pengen sendiri bujuk ayahnya, kemudian ayahnya mau kan begitu. Apa yang terjadi ketika mereka pulang, bahkan mereka akhirnya jadi putra mahkota, punya kebijakan strategis dan lain sebagainya. Subhanallah. Akhirnya terbukalah tempat-tempat hiburan. Mungkin mereka kangen ya. Oh iya ya, kalau di Amerika, kalau di negara-negara barat itu ternyata tempat-tempat hiburan tuh seru loh. Dan di situ ternyata ada perputaran uang besar. Akhirnya ngelihat dari sisi itu, akhirnya negara Saudi yang nggak pernah kita kenal ada yang hura-hura dan lain sebagainya, konser dengan wanita auratnya nggak tahu ketutup apa enggak, walaupun ketutup nggak mungkin sempurna ya. Macam-macam, subhanallah. Sampai ada yang share video itu di sini masjid, lagi udah waktunya sudah qomat, udah mau sholat semua, di situ rame, lampu gede lagi pada konser ya, sholatnya nanti atau entah gimana, ada penurunan. Kenapa? Ya tadi karena ada pengaruh tadi. Maka syarat pertama adalah jangan sampai kita ke sana kemudian tergoyahkan imannya. Ya, kemudian tergoyahkan imannya. Gaya bergaulnya, subhanallah. Kita betul-betul bekali luar biasa ini. Ya, jangankan keluar negeri, sebagian orang tua itu masih khawatir menyekolahkan, menguliahkan anaknya keluar kota. Makanya memang betul investasinya itu betul-betul pas dari kecil sekali untuk bisa punya fondasi yang kokoh itu.
Karena orientasi kita ini jangan sampai sebagaimana doa Rasulullah SAW, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu orientasi atau obsesi terbesar kami. Nah, ini yang kadang kita masih belum rela untuk mengikis obsesi kita bagian dunia ini, subhanallah. Untuk mengikisnya saja kadang kita belum rela. Ya, padahal tinggal minta sama Allah, ya Allah, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia obsesi terbesar kami. Ya, gimana orang gurih rasanya gimana? Enak kan gitu dunia ya, depan mata gurih. Ya nagih gitu kan. Itu sifat dunia seperti itu. Nah, itu dipastikan ya aman. Sholat terutama bisa dia jaga sholat, subhanallah. Ini itu yang utama. Kedua, ilmu yang dicari itu memang ilmu yang dibutuhkan di Indonesia. Nah, inilah kenapa kadang kita istilahnya apa ya, gengsi luar negeri kita ini gede, Pak. Seakan-akan kalau lulusan luar negeri sama lulusan dalam negeri, luar sama luar negeri, hebat. Ya. Luar negeri yang barat, keren banget. Seakan-akan seperti itu. Ini penyakit kita, jujur, ini penyakit kita dari awal. Apakah selalu demikian? Ya, ada yang bagus, ada. Tapi yang di dalam negeri bukan berarti nggak bagus. Banyak yang bagus. Anda yakin ya sebagian besar di sini yang lulusan dalam negeri luar biasa. Ini karena gengsi luar negeri kita ini subhanallah gede sekali. Jadi jelas tujuan di sana nyari ilmu yang memang katakanlah nggak ada di Indonesia. Tapi kalau ada di Indonesia, wallah lebih afdol 1000 kali, 1.000.000 kali ya belajarnya di kampus-kampus Indonesia. Akhirnya nanti kalau sudah enak ternyata di sini, ya udah sekalian lanjut akhirnya nggak balik lagi ke Indonesia. Ini kan dikhawatirkan seperti itu. Itu yang kedua adalah pastikan bahwa tujuannya adalah ada manfaat yang bisa kita kontribusikan kepada umat. Itu. Jadi paling tidak dua itu kita bisa jaga agama kita, kemudian kita bisa pulang untuk kontribusi umat. Sekali lagi untuk kontribusi umat. Ya, kita ada manfaat untuk umat, alhamdulillah. Pulang paling tidak kalau bisa nggak secara strategis di kebijakan, ya kita dapat pekerjaan yang layak dan lain sebagainya, ya jadi support untuk masjid misalnya. Oh saya punya ilmu ini, punya ilmu itu, ya ini harusnya nggak seperti ini. Ada temuan baru di luar itu drainase masjid itu supaya lebih efisien seperti ini. Oh, Masya Allah. Ini matahari ini sayang nih kebuang-buang, saya bikinin ini ya instalasi yang lebih, jadi masjid nggak perlu bayar listrik lagi misalnya seperti itu, kan manfaat untuk umat. Boleh, tapi itu kalau boleh dibilang pilihan kedua atau ketiga atau ketiga. Allah Taala ala wa alam bisawab. Mudah-mudahan terjawab. Insyaallah cukup. Yang penting alhamdulillah kita sudah tahu, tinggal kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala semoga Allah ya bisa menguatkan kita mengamalkan apa yang kita tahu. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.